Agiono. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Terima kasih, Prof, sudah bersedia untuk hadir dan menjadi narasumber di talk show tentang anak yang pertama nih, Prof, episode pertama. Sebelumnya memperkenalkan dulu bahwa Prof Agiono adalah salah satu guru saya di FKUI selama saya mengambil spesialis anak, dan beliau adalah guru besar di bidang neurologi anak. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai apakah perkembangan anak Anda normal. Apa kabar, Prof? Baik. Sehat, Prof? Lumayan. Di rumah aja ya, Prof? Takut keluar, udah tua. Ya, semoga sehat selalu, Prof, dan keluarga juga. Ngobrol aja dulu, Mesti, santai. Iya, Prof. Gimana, Prof? Oke. Jadi hari ini kan spesifik ya untuk sampai anak usia 1 tahun untuk perkembangannya. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada episode selanjutnya untuk yang 1 tahun ke atas ya, Prof ya. Alhamdulillah. Mesti cerita dulu, habis sekolah gimana, mau ngapain. Habis sekolah masih di rumah, mau mengurus anak ya, Prof. Sambil menunggu ijazah. Udah lama nggak diurus ya anaknya. Iya, kasihan. Enggak, masih keurus, alhamdulillah. Support sistemnya juga oke, cuman pilih lebih hands on. Bagaimanapun kan 1000 hari pertama penting ya, Prof? Ya. Itu yang mungkin juga akan di-highlight ya, Prof ya. Oke. Nah, udah jam 1 nih, mungkin kita langsung mulai aja, Prof. Untuk pertanyaan yang awal akan setelah saya simpulkan dari pertanyaan teman-teman, sudah saya rangkum. Nah, untuk pertama, sejak kapan sih, Prof, perkembangan otak anak itu mulai terjadi dan bagaimana mengoptimalisasikannya? Ya, perkembangan otak itu sebetulnya sebagian besar di dalam kandungan. Ya. Oke. Jadi saya selalu bilang, kalau mau hamil itu pakai rencana, jangan main hamil aja. Ya. Karena kalau tidak direncanakan, hasilnya kurang. Kenapa? Saya punya ponakan tuh ya, itu kaya banget lah. Terus menikah, terus mau punya anak. Biasanya kalau ponakan-ponakan mau habis menikah itu saya periksa labnya. Ternyata apa? Itu HB-nya cuma 9. Oke. Ya, di calon ibu. Kenapa? Karena dia banyak diet, terus nggak makan apa-apa supaya langsing keren, tapi HB-nya 9. Kamu nggak boleh nggak boleh hamil dulu, saya bilang, sampai HB-nya bagus. Nah, kenapa tuh, Prof? Kalau HB-nya kurang kan zat besinya pasti kurang juga. Saya cek zat besi sekali, nanti anaknya jadi kurang pinter ya. Oke, jadi mesti sedia-sedia dulu lah. Terus periksa yang bisa diperiksa, seringkali tokso, CMV itu kalau di saraf anak udah lahir ternyata kena tokso, CMV dalam kandungan ya susah memperbaikinya. Kemudian saraf itu sudah berkembang mulai 2 minggu setelah campur ya. Iya. Nggak lama-lama loh, itu udah mulai membentuk otaknya, tabung sarafnya udah mulai terbentuk. Dan yang namanya sel saraf itu 3 bulan pertama kehamilan sudah jadi. Ya, Oke, jadi 3 bulan ya, Prof? Bukan kehamilan terakhir. Nah, setelah lahir, apa yang bisa kita perbuat? Cuman 2 menurut saya. 1, kasih nutrisi yang bagus. 2, kasih stimulasi yang bagus. Nutrisi terutama buat memperbaiki mielin, bagian saraf yang putih, ya. Mielin itu juga pembentukannya perlu zat besi lah. Sedangkan stimulasi buat mempertahankan sambungan antar sarafnya, sinapsnya. 2 ini aja lakukan. Mau bikin sel saraf baru nggak bisa. Nah, selain zat besi, Prof, tadi yang perlu dipersiapkan dari kehamilan untuk perkembangan yang optimal, ada lagi nggak, Prof? Sholat. Tapi ya prinsipnya makan baik, zat gizi makro, protein, lemak, karbohidrat cukup, mikronya juga cukup, zat besi terutama ya. Okay. Yang
apa? Ya mesti ada zincnya, mesti ada vitamin D dan lain-lain ya. Oke. Nah, dari makanan apa yang perlu? Saya bicara ngobrol sama teman saya dari Belanda. Kalau kamu mau tinggi, kamu makan protein. Oh iya, itu sudah ada ya, Prof. Tapi kalau kamu mau pinter, kamu makan asam lemak bebas. Oke. Ya. Nah, DHA, AA, dan lain-lain itu harus terpenuhi sejak dalam kandungan. Oke, jadi dari awal kehamilan itu sudah harus dipersiapkan ya, Prof ya. Kesimpulannya ibunya harus nutrisinya bagus, zat besinya bagus dengan dipastikan HB-nya bagus. Kemudian jangan lupa dicek juga yang memungkinkan infeksi kayak toxo, CMV ya, Prof, karena banyak anak-anak yang saat ini seperti itu. Nah, ketika sudah lahir, tadi Prof bilang kan nutrisi dan stimulasinya ya, Prof, Betul. yang harus dikejar. Nah, bagaimana sih kita memastikan dulu nih perkembangan anak kita itu normal atau enggak, Prof, sampai usia 1 tahun? Karena banyak ibu-ibu yang bertanya, kalau saya cari di Google, itu beda-beda milestones-nya gitu. Sebetulnya semua dokter anak itu sudah dibekali dengan instrumen buat tes perkembangan anak. Cuman yang memakai cuman sedikit. Ya, Buru-buru ya, Prof? kita ribut berantem pakai instrumen yang ini, pakai instrumen yang ini. Yang mana saja boleh lah. Yang penting dipakai. Kalau kita tidak memakai instrumen, kita miss 30% loh dari kasus-kasus gangguan perkembangan. 30% miss, nggak main-main itu. Pertiganya kita miss ya. Nah, jadi pakai yang mana aja yang kita suka. Kalau dokter anak kan sudah belajar Denver, nggak ada yang pakai. Nah, tapi kan permasalahannya nih, Prof, sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Nah, orang tua tuh banyak yang takut untuk ke rumah sakit membawa anaknya evaluasi tumbuh kembang. Nah, kalau mereka mau evaluasi sendiri di rumah, sementara menunggu jadwal ke rumah sakit selanjutnya, bisa nggak, Prof, untuk tahu milestone-nya? Misalnya usia 3 bulan bisa angkat leher, atau apa yang bisa mereka hafal? Mestinya sih bisa ya. Paling gampang kan tanya saudaranya yang punya anak juga ya. Kan lagi-lagi keluar paradigma, oh kata orang perkembangan anak kan masing-masing beda, jangan disama-sama. Ya. Menurut saya sih memang beda, tapi bedanya tipis. Tidak mungkin bedanya 6 bulan sampai setahun kepinterannya. Satu. Nomor 2 ada juga pendapat, oh anak laki cepat jalan, anak perempuan cepat bicara. Iya. Memang perempuan udah besar sih memang lebih banyak bicara ya. Tapi menurut saya anak-anak sih sama aja ya. Paling itulah. Nah nanti ada trik-triknya yang ada namanya reflex. Jadi keadaan gangguan perkembangan atau keterlambatan perkembangan tidak boleh menunggu, harus segera diperiksa. Ya. Oke. Nah, boleh dijelaskan nggak, Prof, ke audiens, jadi red flags yang audiens harus tahu untuk anak-anaknya dan harus kapan khawatir mereka telat perkembangannya? Biasanya saya kalau ada yang ingin periksa perkembangan, ya paling cepat bisa baru lahir bisa 2 bulan bisa, tapi terlalu susah lah untuk yang biasa. Paling enak 6 bulan sebetulnya. 6 bulan itu kalau udah ada gangguan perkembangan biasanya sudah jelas. Paling tidak 4 bulan. Yang paling gampang apa? Nomor 1, mau berapa bulan nih? 4 bulan dulu deh, Prof. 4. Ya. Kalau bulan perkembangan gerak itu anaknya baru mulai tengkurap kan, belum tentu bisa tengkurap, tapi mulai tengkurap. Kalau 4 bulan yang paling penting sih ini aja nih, tangannya begini apa tidak. Oke, mengepal atau tidak ya, Prof? Kalau tangan masih terkepal umur 4 bulan tidak mau buka, itu 90% ada gangguan gerak lah. Sering palsi. 1. Nomor 2, tanda paling dini dari kepintaran apa?
kalau 4 bulan diajak main, gitu ya, bayinya mesti menjawab, gitu. Kalau bayi ngomong saja, nah itu udah merupakan tanda kepintarannya kok mungkin kurang gitu. Barangkali 2 itu yang paling penting lah umur 4 bulan. Tangan terbuka, terus mulai menjawab kalau diajak main. Respon kalau gitu. Saya bilang ibunya, kalau tangannya masih terkepal, kamu gendong bayi gimana sih rasanya? Gendong bayi enak ya? Itu kepalanya udah mulai tegak 4 bulan. Tapi kalau bayi 4 bulan digendong kepalanya lemes, badannya lemes kayak boneka ya, hati-hati, pasti ada apa-apa. Kalau digendong rasanya seperti gendong kayu, kaku gitu, pasti ada apa-apa. Oke. Baik, Prof. Nah, itu kalau 4 bulan ya. Banyak juga yang nanya begini, Prof. Waktu itu kan saya post anak saya 1 bulan udah angkat leher lumayan tinggi ya, Prof. Kemudian mereka tanya, aduh anak saya 2 bulan, 3 bulan tuh belum angkat leher. Nah, kapan sih angkat leher itu harusnya sudah? Ya, kalau bayi baru lahir, kita menolong bayi baru lahir di kamar bersalin ya. Iya. Kalau lehernya kuat tuh, lehernya kan ikut. Iya. Tapi berkurang. Ya, jadi lemas. Nanti umur 2 bulan, 3 bulan mulai kuat lagi. Oke. Jadi 3 bulan biasanya ya, Prof ya? 3 bulan, 4 bulan. Oke. Leher harus kuat. Nah, kalau 6 bulan bagaimana, Prof? 6 bulan nih saya bilang usia harap-harap cemas. Mungkin bagus, mungkin tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau 6 bulan itu sudah harus bisa tengkurap. Kalau tengkurap 6 bulan pasti tidak normal. Kemudian yang penting 6 bulan nih, ini kan sekarang lagi rame otis segala macam ya. 6 bulan dipanggil namanya dari belakang mesti menoleh. Oh, harus menoleh ya, Prof, usia 6 bulan. Oke. Menoleh nggak boleh. Lain 2 itu aja deh yang penting. Yang lain-lain ya, anaknya harus mulai kuing. Ya, belum ada huruf matinya. Kalau ada huruf matinya kan babbling namanya. Belum lah ya itu. Bulan batasnya harus kuing. Kalau tidak ada suara nggak boleh. Terus kalau tidak tertarik pada sekitarnya, dan juga nggak boleh. Diajak main nggak mau. Nah, 6 bulan ini usia masuk mulut. Jadi semua yang dia pegang, dia masukin mulut. Nggak apa-apa ya. Standar PASI begitu juga kan. Nah, sampai kapan sih, Prof, anak itu boleh masukin ke mulut? Karena kan memang fase oral ya, Prof ya? Boleh-boleh. Sampai setahun setengah juga nggak apa-apa. Oke, sampai setahun setengah ya. Saya aja udah tua gini, kadang-kadang makan kuku. Kalau duduk bagaimana, Prof? Duduk. Biasanya orang tua nanya duduk. Ya, itu menjadi red flag umur 1 tahun. Oke, 1 tahun. Terus bisa duduk, lepas tangan, bisa merangkak. Gross motor ya. Iya. Nah, itu 2 yang paling penting. Nah, saya ingin tanya nih, Prof, untuk merangkak itu. Kan banyak juga yang berpikir dan menyatakan bahwa merangkak itu nggak termasuk di milestone. Sekarang kan memang di Denver nggak ada, mungkin jadi yang lainnya juga banyak yang menyatakan statement merangkak itu nggak harus gitu. Nah, menurut Prof itu bagaimana? Jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu ada psikolog bicara di TV, kalau anak nggak merangkak itu pasti abnormal katanya. Habis itu ya, ibu-ibu udah anaknya yang dulu riwayatnya tidak merangkak, sekarang udah 5 tahun disuruh merangkak lagi. Mantunya pada berhenti karena nggak kuat ikut merangkak. Ya, merangkak ini aneh. Itu satu bidang perkembangan yang seringkali di bypass. Jadi tidak pakai merangkak. Kalau tidak merangkak, normal apa tidak? Bisa normal, bisa tidak. Tergantung lain. Jadi tidak selalu merangkak ini tidak normal. Apa itu penting apa tidak? Menurut saya sih penting. Oke.
Jadi sebisa mungkin anak tetap melewatkan fase merangkak ya Prof ya. Karena Ya. sekarang nih lagi juga banyak yang menanyakan ke saya, kalau dari 4 bulan itu anak sudah diberdirikan, dititah, itu bagaimana Prof? Apakah boleh atau tidak? Jadi prinsipnya kan anak mesti belajar merawan gravitasi pada umur tertentu. Umur berapa? Ya 1 tahun lah. Ya 8 bulan bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Itu kan dia melawan gravitasi. Tadinya tengkurap tidur aja kan. Ya. Nah, terus umur berapa anak berdiri? Ya semau dia. Kalau dia udah bisa, dia akan berdiri sini, dia pegangan, dia menarik badannya, dia berdiri. Kira-kira umur berapa? 9 bulan lah. 9 bulan, 10 bulan merambat ya Prof. Tangan, nanti mulai ngerembet. Nah, kalau sebelum umur itu diajar berdiri, bagaimana? Nggak usah dipaksa berdiri begitu. Ya. Pokoknya kalau anaknya mau boleh, kalau dipaksa ya tidak usah. Oke. Ada yang mengganjal perasaan saya nih. Orang tua senang betul pakai baby walker. Nah, ya itu juga. Baby walker sudah dilarang oleh seluruh dunia, dilarang. 1, banyak kecelakaan. 2, tidak mempercepat dia jalan karena dia bisa maju tanpa menyangka berat badannya kan. Ya. Yang ketiga, kalau saya observasi jalannya seringkali jadi jinjit malah. Oke. Jangan pakai baby walker. Kalau sudah punya baby walker, jual aja lah. Oke. Guling ya. Terus bagaimana nanti bantu anak jalan? Diikat aja pakai sarung gitu, dijinjing, lebih bagus. Atau beli udah ada strapnya ya, strap buat ngajar anak jalan. Oke. Jadi memang baby walker memang tidak direkomendasikan ya Prof ya, baik dari IDAI ataupun AAP juga ya. Sama sekali. Tapi jangan dipaksa berdiri ya, nggak boleh. Dan jangan dipaksa berdiri anaknya atau berjalan. Oke, jadi menanggapi pertanyaan teman-teman, ya boleh kalau memang anaknya nyaman diberdirikan itu terserah, tapi jangan dipaksa untuk anaknya berdiri. Ya, pegang sekali boleh, tapi jangan terus-terusan. Ayo. Iya, oke. Karena sampai sekarang saya lihat masih banyak sih Prof yang pakai baby walker ya. Banyak Bahkan kadang ada dokter yang pakai anaknya pakai baby walker. Jadi ini mungkin harus di-highlight. Oke, kemudian kalau 12 bulan tadi Prof sempat bilang untuk red flags-nya duduk ya, tidak bisa duduk dan merangkak. Itu saja cukup ya Prof ya? Cukup lah kalau gross motor. Gross motor itu range-nya agak luas gitu. Oke. Nah, biasanya nggak terlalu takut, kecuali kalau lemes. Oke. Nah, itu tadi red flags-nya. Nah, untuk perkembangan sendiri mungkin audiens di sini harus tahu ya Prof, bagaimana? Maaf, 1 tahun yang penting bukan gross motornya, kemampuannya, kepinterannya. Refleksnya adalah umur 1 tahun harus bisa menunjuk sesuatu yang hatinya yang letaknya jauh. Cicak, itu. Belum bisa ngomong tapi bisa nunjuk. Kalau terlambat sedikit tapi dia bisa nunjuk, itu saya nggak terlalu khawatir. Oke. Kalau nggak bisa nunjuk, wah deg-degan kita. Oke, jadi itu pentingnya untuk 1 tahun bisa nunjuk, untuk 6 bulan dipanggil namanya nengok. Ya. Oke, jadi mungkin itu untuk red flags ya. Ingat-ingat audiens Mami Zen harus hafal tuh tadi ya. Jadi dari 4 bulan tangannya nggak mengepal lagi. Kemudian umur 6 bulan dia sudah menengok kalau dipanggil namanya dan bisa tengkurap. Maksudnya di sini Prof untuk tengkurapnya apakah tengkurap sendiri dari terlentang ke tengkurap atau ya begitu ya Prof ya. Jadi dari posisi telentang dia tengkurap kembali lagi. Itu 6 bulan udah bisa. Ya, oke, 6 bulan harus bisa. Oke, tadi sudah sedikit membahas ya tentang milestones perkembangan dan red flags-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi juga ada yang bertanya Prof Audience. Bagaimana terkait perkembangan anak prematur? Prematur itu sampai 2 tahun kita kurangi umur perkembangannya. Misalnya dia kecepatan 2 bulan, ya. Sekarang umurnya 6 bulan.
ya kita hitungnya perkembangannya seperti 4 bulan gitu. Iya, oke. Jadi sampai 4 bulan. Ya, sampai 2 tahun aja. Oke, jadi sampai 2 tahun, jangan lupa disesuaikan dengan usia koreksi atau dikurangin dengan kecepatannya. Jadi jangan dipaksakan untuk sama dengan anak yang lahir tanggalnya sama ya Prof ya. Jadi, tapi itu hanya sampai usia 2 tahun. Oke. Jangan prematur. Bagaimana Prof? Yang penting jangan prematur. Jangan sampai prematur. Ada tipsnya nggak tuh Prof? Gimana caranya biar nggak sampai prematur? Tahu kenapa banyak sekali prematur tuh ya. Kalau mau bicaranya agak jelek sedikit, mungkin kalau udah deket-deket umurnya jangan hubungan lagi lah kali ya. Oke, karena itu menginduksi ya Prof ya, mempercepat proses kelahiran. Oke, nah terus nih ada yang bertanya, kalau anak usia 4 bulan masih mengepal, harus bagaimana tuh Prof? Harus ke dokter. Iya, oke. Jadi intinya kalau memang sudah ada red flags tadi atau kecurigaan ke arah keterlambatan, harus langsung dibawa ke dokter. Nah, dibawanya ke dokter apa, Prof? Semua dokter anak pasti bisa. Oke, jadi di awal screening di semua dokter anak ya, Prof ya? Nggak harus langsung ke bagian neurologi ya? Kalau dokternya bilang nggak apa-apa, 4 bulan, jangan percaya, pindah dokter. Oke. Jadi ya harus, kita juga sebagai orang tua harus kritis ya, Prof ya? Dan banyak baca, banyak tanya juga, jadi jangan langsung percaya. Bayar kok. Nah, kemudian Prof, jadi misalnya nih sekarang kan curiga keterlambatan harus langsung ke dokter anak. Nah, kalau di rumah berarti orang tua bagaimana sih Prof? Ada nggak tips-tips untuk stimulasi supaya perkembangan anaknya tuh pesat, baik stimulasi motorik, apalagi sekarang kan lagi banyak tuh kayak sensory play gitu, atau masuk kelas, itu bagaimana? Sebetulnya kalau hanya stimulasi ya, semua orang tua itu instingnya pasti betul lah bermain sama anak. Okay. Kalau sudah ada gangguan, namanya bukan stimulasi lagi, namanya intervensi. Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau stimulasi mau main-main, mau apa aja boleh gitu. Ya, tapi begitu sudah masuk intervensi, ada gangguan, dia harus dilakukan dengan teknik-teknik yang tepat. Karena ada gunanya. Oke, nah itu nanti akan tentunya disupervisi atau diarahkan oleh dokter anaknya masing-masing ya Prof ya kalau sudah ada keterlambatan. Karena kan bukan kompetensi dari orang tua juga ya untuk bisa melatih. Kalau ada gangguan. Nah, ya kalau ada gangguan. Nah kalau untuk anak yang normal nih Prof, saya banyak baca sih kalau tummy time itu sangat membantu untuk proses perkembangan motoriknya untuk lebih pesat. Nah banyak juga ibu-ibu yang bertanya, emang boleh ya bayi baru lahir di tummy timing? Nah, kapan sih Prof menurut Prof usia yang tepat untuk melakukan tummy time? Di tummy time itu kan tidur di sini alias tengkurap kan? Iya. Nah itu sudah ada aturan lagi di seluruh dunia bahwa bayi tidak boleh tidur tengkurap paling tidak sampai dia bisa tengkurap sendiri. Oke. Satu. Kenapa? Sering ada di luar negeri sudden death syndrome. Bayi ditengkurapkan mati mendadak. Biasanya ketutupan macam-macam. Jadi biasanya di negara dingin yang pakai selimut, pakai bantal guling banyak. Gitu. Sekarang gimana dong? Kalau mau ya waktu bangun main sama orang tuanya, itu tummy time namanya, sambil diawasi ya. Okay. Jadi jangan tengkurap sebelum dia bisa tengkurap lah paling tidak. Terus tempat tidur itu mesti flat, mesti rata, spraynya mesti bisa diikat bagus, nggak boleh bantal guling selimut. Oke, jadi kalau bayi itu nggak boleh pakai bantal guling, selimut tebal, selimut apapun juga nggak boleh ya. Jadi lebih baik suhu kamarnya yang disesuaikan ya, Prof. Tidurnya harus terlentang. Nah, tapi misalnya tummy time-nya itu dalam waktu main saja, Prof. Dalam waktu main itu boleh kan ya, Prof ya? Sangat boleh. Tapi kan nah, itu boleh. Diawasi kan? Ya, nah kalau diawasi itu dari lahir boleh nggak, Prof? Abis lahir seminggu? Boleh-boleh aja, tapi boleh buat ya, apa? Prof ya. Tapi buat apa?
untuk melatih mungkin jadi lebih cepat perkembangan nggak? Nggak ya, Prof? Nggak Udah juga. 4 bulan ya boleh lah. Oke. Kemudian ya, dia bertanya, apakah BB anak berpengaruh dengan perkembangannya? Bisa. Ya. Saya bilang itu ada gangguan perkembangan yang fungsional. Kalau obes, pasti tengkurapnya telat, jalannya telat. Kalau dia kurus sekali juga otot-ototnya tidak kuat. Itu biasanya mempengaruhi gerakannya dia. Tapi tidak bakal jauh. Oke, jadi tidak akan jauh ya, Prof ya. Tinggalnya sedikit aja lah. Kalau karena gizinya ya. Oke. Nah, biasanya juga kadang yang kita curiga kalau di riwayat lahirnya ada kondisi sempat biru ya, Prof ya, atau kejang, itu bagaimana, Prof? Atau nggak nangis waktu lahirnya? Itu faktor resiko nggak, Prof? Udah pusing dah. Itu ada penelitian kalau sekedar itu apakah jadi cerebral palsy apa tidak. Kita penelitian bilang tidak begitu. Yang cerebral palsy itu adalah radang dari plasenta dan lain-lain, chorioamnionitis. Ya, tapi tetap kalau lahirnya nggak nangis marah sampai masuk NICU, wah udah nggak karu-karuan, udah pasti ada gangguan. Itu harus dipantau ketat ya, Prof, yang seperti itu ya. Menurut saya bukan cuma dipantau, sering pakai istilah pantau diapain? Dia mesti langsung di treat ya. Oke. Kemudian ada juga nih, Prof, yang bertanya, nah kalau anak saya merangkaknya mundur bagaimana, Prof, atau merayap? Boleh. Tapi nggak merangkak, boleh ya, Prof, itu sama saja dengan merangkak ke depan ya. Ya, tadinya naik bokongnya gonggong dulu, mundur, nanti maju ke depan boleh. Ya nggak boleh kalau merangkak, kalau gerakannya asimetris, tidak simetris kiri kanan. Saya mendapatkan pasien ternyata ada kelumpuhan di satu sisi gitu, jadi merangkaknya miring dia. Oke, jadi pastikan harus simetris merangkaknya, mau ke depan, ke belakang, merayap, pokoknya simetris. Oke. Nah, kemudian melanjutkan tadi, Prof, kan katanya anak 6 bulan suka memasukkan apapun ke mulut, mungkin juga mau sesuai dengan MPASI, mau persiapan MPASI. Nah, bagaimana terkait penggunaan pacifier atau empeng, Prof? Ada nggak rekomendasi, Prof? Pacifier boleh-boleh aja menurut saya ya. Yang nggak boleh ini, gini. Oke. Jelas saya kalau jempol bikin giginya maju. Oke. Kalau bikin gigi maju. Ya. Bagus apa enggak pakai dot? Ya kalau terpaksa ya pakai, kalau bisa pakai lebih bagus. Oke. Jadi kalau bisa nggak pakai lebih bagus, tapi kalau memang kadang ada indikasi medis ya, Prof ya, yang mungkin harus memakai, itu juga tidak masalah. Tapi jangan empeng tangan karena itu bisa jangka panjang menyebabkan perubahan struktur ya, Prof ya. Bisa, saya empeng loh, Prof, sampai 4 SD, Prof. Oke. Nah, kemudian ada juga yang bertanya nih, Prof, untuk stimulasi, karena banyak banget nih ibu hamil itu memakai kayak headset tapi ke perut. Nah, itu gimana menurut Prof? Jadi dinyalakan lagu atau Al-Quran tapi pakai headset di perut. Nah, itu gimana, Prof? Ini mulainya dari ada paper keluar bahwa satu lagunya Mozart punya. Ya. Dua dipakai waktu kehamilan. Katanya bayinya lahir jadi lebih bagus. Tapi tidak berlaku buat lagu lain ya, karena lagu lain tidak diteliti. Iya. Jadi cuma berlaku buat Mozart. Ya boleh-boleh aja. Terus setelah bayi lahir dikasih musik boleh-boleh aja. Tapi kalau berlebihan dikasih musik sehari-harian nggak diajak main ya jelek dong. Jadi harus balance ya, Prof ya. Kalau sebentar aja senang-senang mau tidur ya boleh-boleh aja dikasih musik. Bukan artinya musik itu bikin pinter begitu, enggak. Enggak ya, tapi boleh. Tapi apakah harus di perut gitu, Prof? Karena ada emang alat khusus yang ditaruh di perut gitu musiknya, atau orang tuanya dengerin juga? Nah, saya nggak bisa jawab tuh, saya nggak. Tapi hanya perlu di perut kayaknya. Ya, oke, makasih. Nah, ini ada juga pertanyaan nih, Prof, tentang kepala peyang. Beberapa nanya, dan saya juga sempat lihat untuk
Prof memberi edukasi lewat Instagram. Mungkin nanti teman-teman boleh cek juga tuh di Instagram anakku dan di Instagram Prof Hardiono tentang edukasi Prof terkait peyang. Tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit Prof tentang peyang yang akibat posisi. Biasanya saya posting di itu anakku ide ya, Instagram. Iya, anakku ide. GTV-nya juga ada. Tapi peyang itu ada macam. Ada yang dari lahir memang seluruh tulangnya lengket, nggak bisa bergerak lagi. Ya. Otaknya mau membesar, tertahan, nggak bisa. Kalau yang ini mesti dioperasi. Ya kan? Misalkan tekanannya tinggi. Nomor 2, karena ketutup satu tulang saja. Misalnya kalau ketutup tulang ini, kan dia nggak bisa membesarkan samping ke depan. Bentuknya jelek. Dioperasi apa tidak, tergantung rundingan lah dokter sama ibunya. Yang ketiga, yang paling sering sebetulnya yang karena posisi. Dia tidur di satu sisi saja, atau dia lahir di dalam kandung udah kejepit. Namanya plagiocephaly positional. Jadi karena posisi saja. Nah, yang karena posisi ini bisa diperbaiki, rubah-rubah aja tidurnya, tapi jangan sampai ketutup selimut ya. Rubah-rubah posisi tidurnya. Di luar negeri dipakein helm sebelum umur 1 tahun. Tapi kita nggak punya. Kenapa nggak punya, Prof? Belum ada. Oke. Kalau yang bantal bolong itu gimana, Prof? Bantal bolong saya cari evidence-nya nggak ada. Jadi ya cuman lucu-lucu aja mungkin ya. Tapi buat mengobati peyang sih tidak. Oke, jadi untuk tipsnya, jadi kalau peyang itu paling sering adalah akibat posisi yang terus-menerus sama ya Prof ya. Dan solusinya adalah banyak mengubah posisi. Dan memang kan kita tadi dibilang nggak boleh tidur tengkurap ya Prof sebelum bayinya bisa berguling sendiri. Kalaupun memang peyang karena satu posisi, setidaknya harus diawasi. Yang penting diawasi jika memang sedang tummy time itu ya Prof. Ada satu yang saya mesti. Apa tuh? Baru lahir, gepeng di belakang kepalanya. Oh ya. Kepalanya belakangnya kan normal, kepalanya belakang nonjol nih, ada tulangnya. Dia gepeng. Kalau itu kita mesti berhati-hati. Apakah bayi ini gepeng kepalanya karena diem aja telentang, nggak bergerak-gerak. Ya. Apakah kepintarannya bagus apa tidak? Yang kedua, kalau kepala orang Asia kan kita kan bulat. Ya. Kalau orang Barat kan panjang ke depan. Ya. Nah, kalau kepala orang Asia panjang ke depan, nggak ketukar bapaknya ya. 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 Kan itu ada sedikit persentase kepintarannya kurang kalau buat orang Asia. Oke. Itu penelitiannya begitu ya Prof. Jadi kalau Asia, nah tapi kalau dia terlanjur lonjong nggak bulat gimana Prof? Ya iya kepintarannya betul. Tangannya normal nggak apa-apa. Kalau lonjongnya bukan karena sambungannya menutup ya nggak apa-apa. Bagus mungkin dia lonjong dikit gitu. Tapi kalau secara kosmetik mengganggu sama perkembangannya telat ya nggak boleh. Oke. Baik, itu saja pertanyaan yang dari saya. Mungkin sekarang mulai jawab dari teman-teman yang ada di IG Live hari ini. Tadi ada yang bertanya nih, anak usia 8 bulan belum bisa duduk mandiri, harus didudukan. Apakah masih normal, Prof? 1, lepas tangan apa enggak waktu duduk. 2, jatuh ke depan atau ke belakang apa tidak. Kalau sudah bisa lepas tangan ya masih boleh. Tapi kalau nggak bisa lepas tangan, nggak boleh. Oke. Nah, tapi masih dipegang sama orang tuanya gitu, dari belakang. Belum bagus dong. Harus diperiksa ya, Prof ya? Yang sering kita dapat anak-anak itu hipotonia namanya. Jadi agak lemas gitu ya. Itu dia duduk nggak perlu gitu. Itu mesti diperiksa habis hati. Oke, harus dievaluasi Bang. Terkait hipotonia tersebut dan apa penyebabnya juga harus dicari tahu ya Prof ya. Oke. Kemudian nih
Kalau usia 6 bulan tadi belum bisa tengkurap tapi udah bisa duduk kalau didudukan, itu normal atau tidak, Prof? Udah bisa duduk, nggak bisa tengkurap. Menurut saya, Gimana tuh, Prof? menurut saya tengkurap ini jarang di bypass. Yang sering di bypass merangkak. Jadi kalau langsung duduk, kadang-kadang anak yang kaku, tungkainya juga bisa ya duduk bisa sampai tengkurap gitu. Ya tanya saja sama dokternya lah. Kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Berarti harus dicek lagi ya, Prof ya. Nah, biasanya itu kan anak bisa duduk sendiri itu usia 6 bulan ya, Prof ya? Ya 6 sampai 8 lah. 6 sampai 8 bulan. Batasnya 1 tahun kan. Ya, batas tadi red flags-nya untuk duduk 1 tahun. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, stimulus apa saja sih Prof untuk anak usia 8 bulan, terutama untuk perkembangan bahasanya? Saya tuh sekarang banyak banget tuh Prof yang nanya, anak saya telat bicara, nah itu gimana tuh Prof? Ya, gangguan bicara atau keterlambatan bicara itu beda sama gangguan bicara. Iya. Kalau telat saja, fungsional, ya nggak apa-apa lah. Mungkin kurang distimulasi. Tapi kalau gangguan nggak boleh, segera diintervensi. Nah, gangguan ini macam-macam, banyak ya. Yang paling sering sih ada faktor keturunan, gangguan bahasa ekspresif. Syaratnya ngerti 100%, tapi ngomongnya nggak mau. Ngaco. Biasanya bapaknya juga begitu. Kalau itu gangguan berbahasa yang paling ringan lah, gangguan bahasa ekspresi. Tapi kalau begitu anaknya tidak ngerti, ya, ragu-ragu dia ngerti apa enggak, wah udah pusing, mesti spesifik. Jadi itu yang harus dievaluasi sekali ya Prof, apabila anaknya itu nggak mengerti. Jadi kayak tadi kan usia 12 bulan tuh dia bisa nunjuk gitu ya Prof, yang menandakan memang dia ada kemampuan untuk komunikasi. Nah, tapi kalau misalnya nanti diajak ngomong nggak ngerti, itu yang harus dievaluasi. Tapi kadang berarti bisa juga keterlambatan, karena biasanya di keluarganya ada yang terlambat bicara juga ya, Prof. Misalnya ibunya. Yang paling celaka itu denial. Oke. Anak udah ada telat atau udah gangguan, nggak percaya. Puter, ditunggu aja, nanti juga bisa sendiri. Aduh, celaka dah. Itu yang paling sering sih memang bilangnya anak laki itu lebih lama gitu bicara, itu yang paling saya sering dengar juga ya Prof. Enggak, padahal nggak seperti itu ya, walaupun akhirnya memang perempuan lebih cerewet gitu ya Prof. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi, anak 7 bulan nggak suka atau nggak aktif guling-guling, gimana tuh Prof? Nggak boleh, kalau dia nggak boleh. Oke. Ada nih juga ada pertanyaan Prof, anaknya riwayat hidrosefalus. Nah sekarang 1 tahun baru bisa tengkurap. Apakah dengan kondisi pernah hidrosefalus seperti apa kemungkinan keparahannya dan bagaimana penanganannya Prof? Saya punya pasien hidrosefalus. Kebetulan ketemu sama saya umur 7 bulan tuh. Dia datang karena panas. Loh kok kepalanya gede? Saya ukur memang gede. Ternyata hidrosefalus dioperasi. Kemarin dia datang menyampaikan undangan pernikahan dan dia sudah tamat dari par. Jadi sebetulnya kalau cuma sekedar hidrosefalus tanpa gangguan lain, ditolongnya cepat, hasilnya bagus. Seberapa cepat, Prof? Kalau kepalanya udah gede gini baru datang dikirim dari Papua tuh, waduh, udah nggak bisa apa-apa. Oke. Makanya kalau ke dokter anak harus ukur kepala lingkarnya. Nah ini penting sekali ya Prof, harus ukur lingkar kepala. 2 tahun pertama. Kalau dokter anak nggak mengukur lingkar kepala, jangan mau bayar. Jangan mau balik juga ya Prof. Marai. Sama sama harus dijelaskan juga, tanya juga perkembangannya ya Prof ya. Ya. Harus dievaluasi juga perkembangan, karena itu udah tugas dokter anak. Semua dokter anak harus cek perkembangannya normal atau enggak ya Prof. Yang mengganggu saya juga itu, diukur kepalanya, tingginya, beratnya, tapi tidak diplot ke kurva, ke grafik. Oh iya. Buat apa? Oke.
Ya, anak umur ini berapa sih panjangnya? Saya nggak hafal. Taruh aja di grafik lihat. Kalau normal ya normal. Ya, dan kan perkembangannya juga harus berjalan terus ya, Prof. Maksudnya kita nggak bisa lihat di satu titik, tapi harus lihat sebelumnya lingkar kepalanya berapa gitu ya. Kalau tiba-tiba majunya juga terlalu pesat, wah kenapa nih gitu. Harus jadi tanda tanya juga. Oke. Kita terlalu heboh lah. Ada pakai kurva NCHS, ada kurva WHO, ada kurva macam. Kalau menurut saya mana saja boleh, asal dipakai. Ya, asal dipakai terus ya. Oke, kemudian untuk nih ada juga yang nanya soal drooling, Prof, mengiler. Sampai kapan sih? Ya, ngiler. Sampai kapan tuh anak boleh mengiler? Biasanya hilang 1,5 tahun, maksimum 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun belum hilang, harus dicek lagi ya, Prof. Beberapa keadaan yang mesti dipikirkan. Nomor 1, produksi yang banyak, pasti itu jarang. Nomor 2, gangguan otot-otot di mulut. Ya. Nah, nomor 3, ya gede lah, kayak seperti hipotiroid segala macam. Dan anaknya pinter apa tidak. Ya itu penting. Ya. Kalau sudah 2 tahun masih drooling, kita mesti hati-hati dengan kepintaran anak. Apakah itu spesifik untuk oromotor saja atau keseluruhan biasanya menandakan itu, Prof? Kalau ada gangguan di otot-otot mulut, itu seluruh tubuhnya lemes. Atau biasanya gitu ya, Prof. Oke. Jadi memang sampai 2 tahun ya, Prof, ya harus dievaluasi lagi ya, Prof. Biasanya 1,5 tahun sudah hilang. Oke. 1,5 tahun biasanya drooling sudah hilang. Oke, kemudian ingin bertanya lagi, Prof. Kalau mata juling, Prof, sampai usia berapa biasanya bayi bisa juling yang normal? Jadi saya belum bilang bahwa penglihatan, pendengaran masuk juga perkembangan ya. Ya, betul. Kalau pendengaran kan kita sudah di screen di rumah sakit yang bagusan lah, yang mahalan. Begitulah di screen pendengarannya normal apa tidak. Karena target buat mengenal gangguan perkembangan pendengaran itu 6 bulan paling tidak. Sebelum 1 tahun sudah intervensi. Oke. Sekarang mata kan tidak ada screennya ya, paling bisa kita lihat di matanya tuh. Kalau matanya bergerak terus tek tok pelan, namanya nistagmus, dia nggak bisa fokus, dia seringkali ada gangguan penglihatan. Jadi pada yang matanya jalan terus gini ya, terus ada di center lah, center warnanya merah dan lain-lain, nggak penting. Tapi nanti kan 2 bulan kalau diajak main sudah mesti respon. Iya. Matanya juga. Mata bisa lihat sesuatu yang merah biasanya. Yang awal ya, Prof. Tapi bukan di sini, bukan jauh. Jaraknya kira-kira setangan inilah. Setangan yang merah-merah dia lihat. Ya, memang perkembangan penglihatan kan itu bertahap banget ya, Prof. Ya. Jadi 2 bulan lah kira-kira sudah respon gitu kalau diajak main matanya melihat. Nah, kemudian untuk screening pendengaran tadi wajib ya, Prof, ya, untuk setiap anak ya. Ya. Biasanya dievaluasi itu kan waktu lahir sama 3 bulan ya, Prof. 3 atau 6 bulan. Bulan kalau curiga. Tapi 6 bulan kan mesti nengok. Oh iya, oke. Jadi lebih harus di awal itu sudah dievaluasi untuk pendengarannya. Jadi pastikan anaknya memang dievaluasi pendengaran. Gimana, Prof? Tongtai. Oh ya, tangtai tuh. Tangtai gimana, Prof? Oh, di satu rumah sakit semua bayinya dipotong tali lidahnya. Itu sampai ke IDAI, Ikatan Dokter Anak, dan lain-lain. Jangan. Saya pasien sudah berapa tahun saya praktek? 40 tahun ya. Yang dipotong cuma 1. Itu pun karena ada gangguan artikulasi. Yang lain nggak ada yang dipotong. Jadi itu menurut saya sih cari duit aja tuh, potong-potong tali lidah. Jadi memang tidak ada rekomendasinya ya, Prof, ya? Tidak. Memotong. Oke. Kemudian anak 3,5 bulan belum miring-miring dan tengkurap sendiri itu masih normal ya, Prof, ya? Mestinya udah miring. Udah miring harusnya. Tengkurap sendiri tadi otot refleksnya 6 bulan ya, Prof. Oke, kemudian
Nah, gimana nih Prof? Jadi tadi kalau nggak mau cek link, ada yang ngeluh nih, dokternya nggak cek lingkar kepala, bahkan BBTB. Pindah ya Prof ya? Kata dokter, marahin kata dokter Hardiono. Oke, bilang aja nanti saya aduin Prof Agiono ya gitu. Benar, boleh. Nah, ada juga nih yang menarik Prof tentang orang tua yang di rumahnya ngomongnya bilingual, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, atau sekolahnya kan juga sekarang banyak yang dari umur 6 bulan tuh ya sekolah bahasa Inggris. Nah, apakah itu juga akan menyebabkan telat bicara atau bagaimana baiknya, Prof? Jadi kalau anak normal, tidak ada gangguan, mau bicara 2 bahasa, 3 bahasa tidak masalah, mesti bisa ya. Tapi sekarang apabila ada gangguan berbahasa apapun juga, itu memang dianjurkan 1 bahasa dulu. Tapi saya sendiri mengobservasi bahwa kalau anaknya udah baik sedikit, nggak apa-apa lah Indonesia campur Inggris. Ya. Dan bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan bahasa Indonesia. Iya. Pasti. Kalau Indonesia kan tafsir katanya bisa macam-macam. Dan bahasa Inggris tuh banyak yang satu suku kata ya, Prof, lebih mudah. Oke. Jadi observasi saya Indonesia sama Inggris nggak masalah. Tapi kalau bahasa Cina susah, anaknya nggak bisa. Ya, tapi itu udah banyak sih memang ya. Apalagi mesti menulis huruf Cina gitu kan susah ya. Ya. Arab saya nggak tahu, tapi prediksi saya banyak anak-anak ini ada gangguan otis, tapi dia bisa ngaji, dia bisa surat-surat, ya boleh lah. Tapi secara garis besar pengamatan saya Indonesia kalau udah bisa sedikit boleh langsung Inggris, nah yang lain nggak usah dulu lah. Oke, tapi kayak ilmu yang bilang kalau misalnya bilingual ibunya Inggris terus bapaknya ngomong bahasa Indonesia terus itu ada nggak Prof ilmunya gitu itu? Nggak ada ya Prof? Bukan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Anak pasti anaknya normal. Oke. Nih ada yang tanya juga, dok anak pertama saya tongpai dan dipotong. Sekarang anaknya cadel, wah kayak saya cadel ya. Apa itu ada hubungannya Prof? Tongpai dan cadel? Mungkin tidak ya, tapi ya, saya tidak bisa menjawab. Oke. Bisa dilatih nggak ya? Tahu guru yang paling saya hormati Prof. Sofyan juga cadel sedikit. Apa? Iya, nggak apa-apa ya Prof ya. Tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan juga ya Prof cadelnya. Untuk Mesti juga cadel sedikit nggak apa-apa. Oke, baik Prof. Kemudian ada lagi yang bertanya. Gagap tadi ada yang nanya tuh. Oke, gimana Prof? Gagap beda sama cadel ya. Kalau gagap kan begitu ya. Itu sebetulnya pengobatan tidak sulit. Minta ke dokter rehabilitasi medis paling sebentar juga bisa. Tapi basicnya kalau anak muncul gagap, suruh dia berhenti dulu nak. Tarik napas panjang beberapa kali. Ya, itu kemudian ayo kita bicara pelan-pelan. Itu akan sangat tolong. Kan penyebabnya apa sih Prof gagap itu? Stres. Mesti juga dulu disuruh presentasi pertama kan bingung. Gitu ya. Ya pasti begitu. Berhenti, tarik napas pelan-pelan, terus bicara lagi lebih pelan. Oke, baik. Oke, kemudian ini ada juga nih Prof beberapa nanyanya sama. Gimana cara anak berdiri sendiri? Cara ajarin anak berdiri sendiri? Nggak usah. Ya kan cari benda, dia pegangan, dia berdiri sendiri. Ya merambat begitu ya Prof ya, berdiri dengan berpegangan, pasti akan seperti itu. Yang hati-hati umur jatuh dari tempat tidur. Itu kalau dia udah berdiri, dia pegangan tempat tidur kan. Ya. Itu kalau tempat tidurnya rusak kuncinya, copot, jatuh anak. Oke. Yang berbahaya juga tidur bersama orang tuanya di tempat tidur besar. Oke.
ganjel bantal pasti dia lompat suatu waktu. Jadi nggak Iya. boleh. Ke bawah ya. Bagaimana? Atau tidur di bawah, atau di sekitar tempat tidur kasih karpet yang karet itu. Oke, karena diskusinya tinggal 5 menit lagi, tadi yang terakhir, hati-hati jangan sampai anak jatuh, jadi harus dipantau terus, apalagi kalau sudah bisa berguling, biasanya 5 bulan ya Prof, udah mulai bisa guling-guling, nah itu harus dipantau terus, jangan sampai jatuh dari kasur yang tinggi ke lantai. Nah, kemudian saya akan coba simpulkan ya Prof ya untuk diskusi hari ini, nanti Prof coba tambah. Ada nih, Apa? perkembangan anak yang bagus apa sih? Apa tuh Prof? Perkembangan anak bagus. Terus saya sendiri juga karena mungkin saya memutuskan nggak praktik lagi, saya cuma mau ngomong-ngomong begini aja lah. Lihat Gimana dong kalau ada yang mau konsul ke Prof? Sudah banyak dokter tim kita yang bisa memeriksa langsung di tempat praktek, tapi saya sementara tidak. Nah biasanya kalau dokter memeriksa ada apa-apa kita pasti berunding lah. Oke, jadi bisa kunjungi ke Anakku ID itu tadi ya Prof ya, lihat-lihat, kemudian banyak informasi Yono ya sama aja. di IG-nya. Oke, Anakku ID atau @hagiono. Nanti kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung lah ya ke situ Prof ya. Kita sedang mengembangkan tuh. Nah, tanya online gimana? Oke, wah keren sekali. Jadi tidak terbatas ya walaupun kondisi sedang seperti ini, tetap bisa tanya jawab dan harus dipastikan tumbuh kembangnya optimal ya Prof ya, anaknya jangan sampai kelewatan mentang-mentang pandemi alasannya nggak ke dokter, kemudian tumbuh kembangnya nggak dipantau juga. Oke, baik, ada yang mau ditambahkan lagi Prof, mungkin pesan-pesannya sebelum terakhir nih 3 menit lagi akan berhenti otomatis karena sudah sejam. Jadi kalau telat jangan menunggu, itu aja lah pesannya. Oke, Cari. kalau telat yang Kalau telat perkembangan. Oke, kalau telat perkembangan jangan nunggu, tadi sudah dijelaskan untuk milestones-nya, coba saya ulang sedikit, 4 bulan sudah tidak mengepal nih tangannya, kemudian usia 6 bulan diingat bahwa sudah bisa tengkurap, kemudian kalau dipanggil namanya juga nengok, kemudian usia 12 bulan diingat juga anak harus sudah bisa duduk, kalau belum bisa duduk pasti ada apa-apa, dan yang pasti sudah bisa menunjuk itu sampai 1 tahun. Jadi teman-teman harus ingat milestone-nya dan red flags-nya kalau telat ke dokter. Oke, ada lagi Prof? Udah itu aja Mesti. Terima kasih banyak udah diundang. Oh, dengan senang hati. Saya terima kasih Prof. Prof bersedia untuk berbagi nih. Prof memang sangat suka berbagi dan saya sangat terinspirasi bahwa Prof tuh sangat praktikal sekali orangnya. Jadi dan banyak sekali teman-teman saya juga anaknya ke Prof gitu. Jadi sukses selalu buat Prof, sehat untuk Prof dan keluarga. Kemudian tadi jangan lupa follow IG-nya Prof @hagiono dan follow IG @anakku_id. Baiklah, terima kasih banyak Prof. Saya juga kagum lihat Mesti, amalnya banyak. Aduh, amin Prof. Amin, Aja ya. amin. Ya baik Prof, terima kasih banyak. Terima kasih juga pada para audiens. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Terima kasih semua sudah hadir. Prof Hagiono sudah pamit dari IG Live-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada feedback boleh tolong disampaikan juga, bisa DM ataupun komen di bawah poster yang Prof Hagiono. Semoga bisa dipraktekkan di rumah, dipakai ilmunya, kemudian semoga tumbuh kembang anaknya sehat semua dan baik. Oke, assalamualaikum, selamat siang.